Kupu-kupu, sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan Yang Mulia Ratu. Lalu Xiao Yan pada saat ini ingin menanyakan beberapa hal kepada Yang Mulia Ratu. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah melihat Raja Tianzang menggunakan domain keabadian selama pertempuran sebelumnya. Sesaat setelah itu sosoknya menghilang dan apakah ini merupakan semacam kemampuan khusus? Yang Mulia Ratu segera menjelaskan bahwa domain atau alam dewa keabadian ini adalah metode pertarungan unik setelah mencapai tingkat alam keabadian. Hal ini juga merupakan kekuatan absolut yang secara langsung berbeda dari kekuatan Dogat. Tidak peduli seberapa kuat pun Dogat mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan hidup di dalam alam dewa keabadian. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yan berkata, mungkinkah ini adalah sesuatu yang unik bagi keabadian dewa? Yang Mulia Ratu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa tentu saja hal ini tidak terbatas pada keabadian dewa. Keabadian kaisar juga dapat memiliki domain dewa keabadian. Hanya saja tentu setiap individu pasti akan memiliki hal yang berbeda. Tidak bisa dipastikan kapankah seseorang akan dapat membuka domain dewa keabadian mereka sendiri. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan sama sekali tidak memiliki perasaan tentang apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini berkata mengapa Xiao Yan tidak bisa merasakan apa-apa. Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah Xiao Yan coba buka sebelumnya. Seperti namanya alam dewa keabadian ini adalah sub-ruang yang dibuka oleh kekuatan keabadian. Xiao Yan akan bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk bertempur. Di dalam ruangan ini Xiao Yan juga adalah orang yang berkuasa dan Xiao Yan memiliki kekuatan absolut. Mungkin bagi makhluk keabadian lainnya sulit untuk membuka domain dewa seperti ini, tetapi bagi Xiao Yan sepertinya hal tersebut bisa dilakukan. Xiao Yan bisa mencobanya sekarang dan Xiao Yan bisa mencoba dengan memulai merasakan energi dunia. Energi ini akan membimbing Xiao Yan dan Xiao Yan hanya perlu mengikutinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjadi tertarik dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya akan memiliki satu metode lagi. Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan mulai merasakan keberadaan energi dunia yang merupakan takdir di sekitar Xiao Yan. Energi ini adalah energi yang tidak dapat dilihat atau dideteksi secara nyata. Namun ketika Xiao Yan menutup matanya, mata permaisuri pada saat ini sedikit menyipit. Sepertinya Yang Mulia Ratu bisa melihat energi dunia yang berada di sekitar Xiao Yan dengan mata telanjang. Yang Mulia Ratu pun bergumam dengan suara rendah bahwa orang ini benar-benar sudah membawa energi dunia yang begitu agung. Secara logika energi dunia seperti ini bahkan telah mencapai persyaratan menuju ke tingkat keabadian dewa. Namun mengapa kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih berada pada langkah keempat keabadian kaisar? Ini benar-benar aneh dan mungkinkah Gu Zongsheng sengaja menyegel kekuatan Xiao Yan? Mungkinkah ada sesuatu kekuatan untuk menekan kekuatan Xiao Yan yang seharusnya menerobos dengan cepat? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tampaknya tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam prosesnya dan Xiao Yan pada saat ini tampak serius. Bersamaan dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu pun segera berkata bahwa Xiao Yan bisa membayangkan sesuatu. Apapun yang ada dalam kenyataan Xiao Yan pada saat ini bisa membayangkannya. Begitu perkataan Yang Mulia Ratu terdengar sosok Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan tiba-tiba menghilang dari bahtera. Keduanya seketika muncul di dalam kegelapan dan bersamaan dengan hal tersebut teratai api muncul sebelum akhirnya teratai api ini mengembang dengan cepat. Teratai api ini menutupi kedua sosok sepenuhnya dengan nyala api yang berkobar. Suhu yang sangat panas juga pada saat ini seketika melanda ke sekitar.
Xiao Yan juga sangat senang dan Xiao Yan berkata bahwa semuanya telah berhasil. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang berhasil, tetapi mengapa Xiao Yan pada saat ini menyeretnya ke dalam domain keabadian Xiao Yan? Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar meminta maaf. Xiao Yan tidak menemukan pasangan dan hanya ada Yang Mulia Ratu di hadapan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa mencoba hal ini terhadap Yang Mulia Ratu. Begitu selesai berbicara pikiran Xiao Yan pada saat ini kembali bergerak, nyala api seakan tersapu oleh hembusan angin sebelum akhirnya digantikan oleh lautan guntur. Awan petir cembung membentang di atas kepala keduanya. Guntur bergerak seperti naga petir di antara awan petir dengan momentum yang begitu mengejutkan. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tertegun dan terkejut. Sosoknya tanpa sadar berkata bahwa ini adalah dua domain dewa keabadian yang dibuka pada waktu bersamaan. Bersamaan dengan Yang Mulia Ratu yang sedikit ternganga pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu kembali muncul di Bahtera. Saat ini mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan karena mulai sekarang Xiao Yan juga memiliki domain dewa keabadiannya sendiri. Sementara itu Yang Mulia Ratu segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa meskipun Xiao Yan telah membuka domain dewa keabadian, Xiao Yan masih memerlukan lebih banyak pemahaman jika Xiao Yan ingin memperkuat alam dewa keabadian. Dengan pemahaman ini maka Xiao Yan akan dapat menguasai teknik domain dewa keabadian dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya apakah domain dewa keabadian yang Xiao Yan buka benar-benar ada sebelum Xiao Yan memasukinya. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa tentu saja itu akan selalu ada. Domain dewa keabadian adalah subruang yang Xiao Yan ciptakan dan secara alami akan selalu ada. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali berkata bukankah jika begitu permasalahannya Xiao Yan akan dapat mengatur beberapa metode serangan terlebih dahulu. Mungkinkah Xiao Yan juga akan bisa membentuk beberapa segel sebelum Xiao Yan memasukkan musuh ke dalam domain tersebut? Yang Mulia Ratu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa melakukan hal itu. Alam dewa keabadian adalah kekuatan terkuat yang pernah Xiao Yan tahu di dalam hidupnya. Xiao Yan telah melepaskan api dan guntur dan kedua kekuatan ini hanya akan terkandung di dalam dua ruang. Namun meskipun formasi atau segel tidak dapat diatur semua itu akan kembali pada kemampuan Xiao Yan sendiri. Tempat yang Xiao Yan ciptakan ini juga sesungguhnya mengandung spiritualitas. Mungkin di dalam domain keabadian Xiao Yan dapat membentuk tempat penetasan. Xiao Yan memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan heran dan Xiao Yan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu kembali menghela nafas dan kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa di dalam alam dewa api milik Xiao Yan yang sebelumnya Yang Mulia Ratu merasa bahwa api yang terkandung di dalamnya seharusnya berasal dari banyak jantung api Xiao Yan. Xiao Yan dapat mencoba untuk melihat apakah Xiao Yan bisa menetaskan roh api di dalamnya. Jika roh api ini dapat dilahirkan maka roh api tersebut pasti akan sangatlah kuat. Selain itu tentu saja ini hanyalah salah satu arahan dari Yang Mulia Ratu. Adapun cara mengembangkan alam dewa api Xiao Yan maka Xiao Yan sendirilah yang bisa menuangkan kreativitas Xiao Yan sepenuhnya. Ruang ini adalah milik Xiao Yan dan Xiao Yan dapat melakukan apapun yang Xiao Yan inginkan ke dalam ruang tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk begitu Xiao Yan mendengar kata-kata dari Yang Mulia Ratu. Secara bertahap Xiao Yan pada saat ini bisa memahaminya setelah mendengar penjelasan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke sebuah ruang di Bahtera.
Melihat Xiao Yan yang pergi, Yang Mulia Ratu bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini ingin berlatih, apakah Xiao Yan ingin meninggalkan Yang Mulia Ratu sendirian. Sebaiknya mereka pada saat ini terus mengobrol karena Yang Mulia Ratu masih banyak memiliki metode untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan benar-benar pergi. Sesaat kemudian sesosok tubuh segera terpisah dari bayangan Xiao Yan dengan segel bintang 4 yang muncul di antara alisnya. Yang Mulia Ratu sedikit menoleh dan bertanya dengan marah apakah Xiao Yan pada saat ini akan menggunakan klon untuk menemani Yang Mulia Ratu. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata bahwa jiwa keabadian ini sama dengan jiwa yang asli. Waktu Xiao Yan pada saat ini hampir habis. Penting bagi Xiao Yan untuk segera meningkatkan kekuatannya. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan gigi berhadapan dengan Xiao Yan. Selanjutnya Yang Mulia Ratu mengangkat alisnya menatap ke arah klon dewa asli yang disiapkan Xiao Yan. Begitu melihat 4 bintang di antara alisnya, Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa dengan segel bintang seperti ini mungkinkah klon Xiao Yan berasal dari klan dewa asli dari dunia luas. Xiao Yan yang menempati klon dewa asli pada saat ini seketika mengangguk. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bisa untuk tidak mengagumi apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Yang Mulia Ratu pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun klon dewa asli penampilannya sedikit mirip dengan penampilan Xiao Yan, tetapi Yang Mulia Ratu pada saat ini sama sekali tidak bisa menganggap bahwa itu adalah Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan keduanya pada akhirnya memulai kembali percakapan santai. Selama percakapan antara keduanya, Bahtera pada saat ini tampak sedikit gemetar. Cahaya di sekitar juga menyebar dan lingkungan di sekitar tidak lagi dipenuhi dengan pasir kuning. Di hadapan keduanya pada saat ini pemandangan benar-benar tampak terlihat sepi. Sesaat kemudian begitu Bahtera terus meningkat naik, Xiao Yan menatap ke arah bawah dan menemukan bahwa hanya ada separuh bintang yang tersisa. Sementara itu Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa sekarang mereka telah memasuki kehampaan Laut Barat. Namun mereka masih berada di paling selatan dari kehampaan Laut Barat. Mereka masih perlu melewati formasi besar dan jika tidak mereka masih perlu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai ujung utara. Yang Mulia Ratu juga tidak tahu apakah reruntuhan bintang yang telah diatur oleh dunia dewa kuno masih ada atau tidak. Sementara itu di tengah-tengah kehampaan di Laut Barat, tepatnya di kota 1000 bintang yang pernah berada dalam kemakmuran pada saat ini tampak benar-benar kacau. Kota 1000 bintang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan aroma kematian. Di sisi lain kota 1000 bintang pada saat ini jika diperhatikan dengan detail akan dapat terlihat banyak raksasa yang membopong Bahtera yang terlihat seperti persegi. Jika Xiao Yan melihat hal ini, Xiao Yan akan bisa menyadari bahwa ini merupakan dewa Taiksu. Selain itu ada juga banyak dewa Taiksu kecil yang tidak terhitung jumlahnya di belakang sosok tersebut. Banyak juga Bahtera kecil dari Taiksu yang pada saat ini bersandar di kota 1000 bintang. Pemandangan kali ini benar-benar sangat mengejutkan karena terdapat banyak sosok dari Taiksu yang mendiami kota 1000 bintang. Selain itu di dalam Bahtera dari Dewa Taiksu pada saat ini orang-orang dari Taiksu benar-benar menciptakan prajurit baru. Sosok-sosok yang dilahirkan ini memiliki pikiran dan keinginan yang relatif matang. Mereka semua dibentuk dari mayat orang-orang di kota 1000 bintang yang benar-benar dihabisi oleh orang-orang Taiksu. Pada saat ini Dewa Taiksu benar-benar memproduksi banyak prajurit yang berasal dari Senshi. Tampaknya Taiksu tidak hanya menyerap energi dari Senshi tetapi juga memanfaatkan mayat-mayat dari Senshi untuk menghancurkan Senshi itu sendiri. Selain itu jika diperhatikan pada saat ini ada juga banyak sosok yang tidak mengenakan Void God Armor. Mereka mengenakan armor yang berbeda dengan Void God Armor yang pernah terlihat. Mereka semua ternyata adalah para prajurit asli yang berasal dari Taiksu.
Mereka memiliki kesadaran dan memiliki jiwa dan hal tersebut berbeda dengan para prajurit Taiksu lainnya yang mengenakan Void God Armor. Di tengah-tengah dari pusat rerumunan ini juga terlihat adanya sesosok bangunan mewah yang bercokol di udara. Tempat ini dikelilingi oleh banyak prajurit asli dari Taiksu. Di intinya pada saat ini terlihat beberapa sosok yang tampak terlihat kuat. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah kilatan cahaya pada saat ini segera melesat dan sesosok segera berhenti sambil menangkupkan tangannya. Sosok tersebut segera berteriak bahwa dirinya ingin memberikan laporan kepada Panglima tertinggi. Mereka menerima berita dari mansion surgawi bahwa orang yang bereinkarnasi kemungkinan besar telah memasuki kehampaan Laut Barat. Begitu mendengar perkataan ini sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini saling memandang. Sosok-sosok ini mengenakan armor tetapi mereka pada saat ini tidak mengenakan Void God Armor. Armor yang mereka kenakan tidak pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya dan masing-masing di antara mereka memiliki armor yang berbeda-beda. Tidak satu pun di antara mereka yang ternyata adalah para prajurit dari Taiksu. Mereka adalah pemimpin dari prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya. Aura yang dipancarkan oleh mereka juga benar-benar sangat kuat dan mereka semua memiliki fluktuasi jiwa. Salah seorang di antara mereka yang mengenakan armor besi berat yang berada di kursi segera mulai berbicara perlahan. Sosoknya berkata bahwa karena berita ini belum dikonfirmasi seutuhnya sebaiknya dirinya pada saat ini jangan melaporkan berita tersebut. Sosok tersebut pun seketika gemetar sebelum akhirnya mengangguk dan bersiap untuk mundur, namun sesaat kemudian terlihat wanita berambut merah berarmor berat yang tampak ragu-ragu berteriak. Sosoknya memerintahkan si pria untuk menunggu. Sosoknya lanjut bertanya, mungkinkah ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Semua orang tidak boleh mengabaikan reinkarnasi dari Yang Mulia ini secara sembarangan. Terlebih lagi Tuan juga telah memerintahkan agar semua orang harus menangani sosok tersebut. Dalam hal ini terlepas dari apakah berita itu benar atau salah segera perintahkan seluruh prajurit Taiksu untuk menyelidikinya dengan ketat. Mereka harus menjaga perbatasan kehampaan dan jika ada orang yang mencurigakan mereka harus segera melaporkan hal tersebut. Jika reinkarnasi ini berani masuk ke dalam kehampaan Laut Barat mereka tentu saja tidak perlu menyia-nyiakan upaya untuk menghabisinya. Begitu suara ini terdengar semua orang seketika bergegas mematuhi perintah. Sesaat kemudian wanita berambut merah ini pun segera mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah rencana yang akan selanjutnya mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut pria kekar berarmor pun segera berkata bahwa meskipun Sensi masih belum mengambil tindakan terhadap Taiksu, tetapi mereka pada saat ini tampaknya mulai melakukan pertahanan diri. Selain itu untuk memasuki Sensi benar-benar jauh lebih sulit daripada apa yang mereka bayangkan. Dengan begitu maka invasi sebenarnya mungkin masih memakan waktu ribuan tahun atau bahkan lebih lama. Mereka di sini adalah barisan utama dan mereka bertugas untuk membuka jalan. Mereka harus menunggu sampai tim inti tiba untuk melakukan penyerangan kepada Sensi. Wanita berambut merah pun seketika mengangguk dan berkata bahwa mereka juga pada saat ini harus bersiap. Mereka harus memperluas dan menjarah sumber daya sebanyak mungkin untuk menyambut kedatangan Tuan. Selain itu mereka juga harus memproduksi cukup banyak Void God Armor sesegera mungkin. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan tirai cahaya pada saat ini segera tertampil. Sosok yang tertampil di layar cahaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah gambar Yang Mulia Ratu. Wanita berambut merah itu pun segera berkata bahwa setelah Yang Mulia meninggal dirinya mendengar bahwa seorang wanita kini memimpin dunia Sensi. Ini adalah sosoknya dan wanita ini adalah janda dari Yang Mulia yang menguasai Sensi. Menurut berita pemikiran dan strategi wanita ini telah sepenuhnya diturunkan dari Yang Mulia. Namun mengapa hingga saat ini sosoknya masih belum mengambil tindakan apapun? Sementara itu pada saat yang sama di kehampaan Laut Barat sebuah bahtera pada saat ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat.
Bahtera ini adalah bahtera yang membawa Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan di dalamnya. Sekarang mereka menuju ke bintang berikutnya di mana formasi bergerak berada. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan telah melihat banyak sekali dunia dan bintang yang rusak di sepanjang jalan. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat suram. Xiao Yan masih ingat bahwa meskipun barat laut kehampaan ini adalah yang terlemah di Sensi, setidaknya mereka masih merupakan pemandangan yang makmur pada saat Xiao Yan melintasinya ketika itu. Namun sekarang ketika Xiao Yan melintas lagi bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar telah menjadi redup, Xiao Yan pun terus berbincang-bincang dengan Yang Mulia Ratu di sepanjang jalan. Sesaat kemudian baik Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan mengangkat kepala mereka hampir bersamaan. Mereka menatap ke arah sebuah bintang dengan adanya beberapa bahtera yang berlabuh. Yang Mulia Ratu secara bertahap memperlambat kendali bahtera untuk bisa melihat hal tersebut lebih jelas. Begitu mereka memperhatikannya, mereka bisa melihat ada kata roh atau spiritual besar tertulis di lambung bahtera. Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam diri dewa asli menyadari ada sesuatu yang sangat familiar dan Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah memikirkannya sejenak, Xiao Yan pada akhirnya kembali mengangkat matanya dan bergumam, mungkinkah ini adalah bahtera dari alam spiritual? Yang Mulia Ratu pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan mengenalinya. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan lanjut berkata, sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan menunggu Xiao Yan, biarkan saja klon Xiao Yan keluar untuk berjalan-jalan dan melihat seberapa besar kejahatan yang telah dilakukan oleh Taixu. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memeriksa apa yang terjadi dengan bahtera dari alam spiritual. Dengan kekuatan fisik dari klon dewa asli, Xiao Yan juga pada saat ini tidak khawatir. Xiao Yan bisa melesat di dalam kehampaan bahkan tanpa menggunakan bahtera sama sekali. Dengan kekuatan ini juga Xiao Yan tidak takut jika Xiao Yan bertemu dengan banyak prajurit Taixu. Sang ratu juga pada saat ini mengangguk dan segera berkata agar Xiao Yan berhati-hati. Klon dewa asli pun segera mengambil satu langkah ke depan sebelum akhirnya tiba-tiba meninggalkan bahtera. Xiao Yan yang menguasai klon dewa asli pada saat ini langsung menuju ke arah bahtera yang berlabuh di ujung. Begitu mendekat, Xiao Yan melihat bahwa terkecuali bahtera yang berada di tengah, bahtera di sekitarnya memiliki penampilan yang berbeda. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke sekeliling dan Xiao Yan segera melihat sosok-sosok yang familiar. Xiao Yan pun sedikit bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari Taixu. Xiao Yan melihat para prajurit Taixu yang pada saat ini mengenakan Void God Armor. Sebelum Xiao Yan pada saat ini semakin mendekat, sosok-sosok dari Taixu pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini dengan teriakan mendominasi segera memerintahkan Xiao Yan untuk mendekat. Xiao Yan pada saat ini berdiri tegak dengan mata dingin ketika menatap ke arah sosok tersebut. Xiao Yan segera bertanya apakah ada permasalahan di tempat ini. Mendengar hal tersebut, sosok-sosok dari Taixu pada saat ini tidak menjawab dan malah balik bertanya kepada Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka tanya dari manakah asal Xiao Yan berasal. Beraninya dirinya pada saat ini bersikap tidak sopan ketika diperintahkan untuk mendekat. Xiao Yan mengabaikan pria tersebut dan Xiao Yan pada saat ini tetap terdiam. Melihat Xiao Yan yang tampak seolah-olah tidak berani menjawab, si pria pada saat ini semakin arogan. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah dirinya pada saat ini ingin diampuni. Jika memang begitu permasalahannya, maka dirinya pada saat ini bisa berlutut di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming dan hal tersebut membuat si pria pada saat ini menjadi semakin marah. Si pria pun segera berteriak apakah Xiao Yan budek dan tidak mendengar perkataan si pria. Xiao Yan masih tidak menjawab dan si pria pada saat ini menjadi semakin marah. Sosoknya pada akhirnya segera melesat dengan keras ke arah Xiao Yan. Begitu sampai di hadapan Xiao Yan, si pria pada saat ini segera menepuk bahu Xiao Yan.
sosoknya berniat untuk membuat Xiao Yan berlutut dengan kekuatan keabadian dari Void God Armor-nya. Namun begitu lengannya menghantam bahu Xiao Yan, ledakan keras segera terjadi. Gambaran Xiao Yan yang akan berlutut di bawah kekuatan si pria pada saat ini benar-benar tidak menjadi kenyataan. Justru lengan si pria pada saat ini benar-benar berasa kesemutan meskipun dirinya menggunakan Void God Armor. Si pria pun segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pelindung kepala di Void God Armor-nya seketika terpasang, namun bersamaan dengan hal tersebut, sebuah lengan pada saat ini mencengkeram kepala si pria. Sosoknya seketika terkejut dan bisa merasakan adanya rasa sakit di kepalanya. Si pria pun melotot dan berteriak ketika meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Namun sebelum perkataannya selesai, sosok Xiao Yan benar-benar telah meremukkan kepala si pria. Xiao Yan juga langsung mengambil Void God Armor yang dikenakan oleh si pria. Wajah sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka yang awalnya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh sarkasme pada saat ini benar-benar ketakutan. Pelindung kepala masing-masing seketika terpasang dan sosok-sosok ini memutuskan untuk melesat mundur. Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkan mereka dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas. Dengan kekuatan Xiao Yan, beberapa belas sosok pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan. Void God Armor mereka juga langsung dirampas oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan merasakan ada sebuah keanehan. Xiao Yan berpikir bahwa Taiksu biasanya akan datang dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu pasukan yang besar. Namun sekarang ada belasan sosok dan mungkinkah mereka berada di dalam bintang? Xiao Yan juga pada saat ini menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang pada saat ini berada di dalam bahtera. Xiao Yan segera menatap ke arah bintang yang dipenuhi dengan kabut keabu-abuan. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiao Yan pada saat ini segera melesat masuk ke dalam bintang spiritual. Sementara itu di dalam bintang alam spiritual pada saat ini terdapat kekacauan. Di tengah-tengah kekacauan ini terlihat adanya Fang Chan dan Ling Fei yang benar-benar berusaha mempertahankan pertahanan. Mereka semua bekerja sama untuk membuat segel yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang Taiksu. Feng Chan pada saat ini segera berteriak kepada Ling Fei agar dirinya meninggalkan Fang Chan sendirian. Mereka semua harus membuat keputusan dan mereka semua tidak boleh mati. Menanggapi hal tersebut, Ling Fei pada saat ini tampak terlihat lemah dan mulai segera berteriak. Ling Fei berkata bahwa mereka harus hidup bersama dan mati bersama. Bagaimanapun alam spiritual ini telah menghilang dan kemanakah mereka akan bisa melarikan diri? Feng Chan pada saat ini segera memarahi Ling Fei ketika sosoknya berteriak. Feng Chan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh kehilangan garis keturunan. Segel yang mereka bentuk pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan lama di bawah serangan dari Taiksu. Mereka harus pergi dan dirinya pada saat ini memerintahkan Feng Chan untuk menyelamatkan diri. Mereka harus pergi dan dirinya pada saat ini memerintahkan Ling Fei untuk bergegas. Ling Fei pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi mendengar apa yang baru saja diteriakkan oleh Feng Chan. Ling Fei pada akhirnya mau tidak mau segera bergegas melesat pergi. Ling Fei pada saat ini sembunyi-sembunyi menghindari pandangan dari para prajurit Taiksu. Dirinya menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menutupi auranya dari orang-orang Taiksu. Ling Fei juga pada saat ini masih terheran-heran dengan kemampuan orang-orang Taiksu yang tidak mempan ketika diserang dengan kekuatan spiritual. Dirinya juga benar-benar terkejut karena orang-orang dari Taiksu ini sama sekali tidak memiliki jiwa. Namun meskipun begitu, Ling Fei pada saat ini segera fokus pada tugas utamanya untuk melarikan diri. Ling Fei terus-menerus bergegas, namun tampaknya pelariannya pada saat ini diketahui oleh beberapa prajurit Taiksu. Para prajurit Taiksu ini pun segera bergegas menyerang ke arah Ling Fei. Mereka melesatkan banyak serangan sementara Ling Fei pada saat ini hanya bisa terus-menerus menahan serangan dengan membentuk perisai.
Tidak peduli seberapa keras perisai yang dibuat oleh Ling Fei, pada akhirnya sosoknya pada saat ini benar-benar terlempar mundur. Ling Fei hanya bisa tergelet sambil menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang bergegas. Ling Fei pada saat ini pasrah dan berpikir bahwa dirinya pada saat ini benar-benar akan segera menerima kematian. Namun begitu para prajurit Taiksu ini bergegas, tiba-tiba suara gemuruh di kejauhan benar-benar bergema. Sosok-sosok Taiksu ini pun seketika terhenti dan menatap ke arah titik hitam di kejauhan. Seketika sosok-sosok dari Taiksu berteriak bahwa ini adalah musuh. Mereka pun seketika bersiap dengan senjata masing-masing untuk berhadapan dengan titik hitam yang mendekat. Selanjutnya titik hitam ini benar-benar membesar sebelum akhirnya salah satu sosok dari Taiksu seketika dihancurkan. Sosok ini dipenuhi dengan kabut berwarna putih. Kepalanya diledakkan sementara Void God Armor-nya langsung menghilang entah kemana. Hal ini seketika membuat para prajurit Taiksu yang ada benar-benar terkejut. Sebelum para prajurit yang tersisa bereaksi, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba kembali melangkah. Hanya dalam sekejap mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung menghancurkan para prajurit Taiksu yang ada. Sementara itu Ling Fei hanya bisa tertegun di tempat melihat pemandangan ini dengan penuh ketidakpercayaan. Kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar berada di luar imajinasinya. Ling Fei hanya bisa menatap ke arah sosok dewa asli yang pada saat ini mengambil semua Void God Armor dengan santai. Selanjutnya sosok tersebut berbalik untuk melihat ke arah Ling Fei. Xiao Yan lanjut mendekati Ling Fei dan menyerahkan 2 botol batu giok kepada Ling Fei. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah ramuan penyembuhan yang cukup efektif. Ada juga ramuan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual dan dirinya bisa menggunakannya. Ling Fei memandang ke arah Xiao Yan dengan heran dan bertanya mengapa senior ingin membantunya. Ling Fei tampaknya benar-benar tidak mengenali klon dewa asli yang terlihat mirip dengan Xiao Yan. Meskipun terlihat mirip tetapi masih ada perbedaan yang cukup mencolok. Terlebih lagi kejuaraan 10.000 alam juga telah lama sekali berlalu. Sangat wajar jika Ling Fei tidak mengingat raut wajah dari Xiao Yan. Mungkin yang hanya diingat oleh Ling Fei pada saat ini adalah sosok tengkorak Xia Zhenghui. Sementara itu menanggapi pertanyaan Ling Fei, Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh ke arah kota yang tidak jauh. Ada ribuan prajurit Taiksu yang menekan formasi yang berada di tengah kota dengan serangan gila-gilaan. Xiao Yan lanjut berkata jika mereka menunda lebih lama lagi temannya mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ling Fei pun seketika bereaksi dan menoleh menatap ke arah perisai cahaya pelindung yang semakin lama semakin redup. Ling Fei lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin meminta bantuan pada senior. Selama senior mengambil tindakan, junior bersedia mengorbankan segalanya dan tidak menyerah. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya berkata sebaiknya dirinya pada saat ini beristirahat di sini, dirinya bisa menyerahkan sisanya kepada Xiao Yan untuk dihabisi. Begitu selesai berbicara Xiao Yan segera melesat dan meninggalkan Ling Fei seorang diri. Xiao Yan langsung bergegas menuju ke arah para prajurit Taiksu yang menghancurkan perisai. Dengan serangan ganas dari para prajurit Taiksu pada akhirnya seketika perisai benar-benar langsung dihancurkan. Namun sebelum sempat mereka menyerang pada saat ini sesosok bergegas ke kerumunan para prajurit Taiksu. Dengan lambaian tangannya Xiao Yan pada saat ini melesatkan banyak pukulan dan berhasil menghancurkan banyak prajurit Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini tidak lupa mengumpulkan banyak armor. Sementara itu di sisi lain Ling Fei tampaknya tidak ingin menunggu dan segera kembali ke timnya. Ling Fei pun kembali bertemu dengan Feng Chan. Feng Chan segera bertanya mengapa Ling Fei pada saat ini kembali. Ling Fei segera menjelaskan bahwa pada saat sebelumnya telah dicegat, namun beruntung ada senior yang pada akhirnya membantu Ling Fei. Feng Chan seketika terkejut dan menatap ke arah yang ditatap oleh Ling Fei. Feng Chan sedikit bingung dan bertanya apakah senior ini adalah teman lama dari alam spiritual.
Ling Fei pada saat ini hanya bisa menggaruk kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga tidak memiliki kesan tentang senior ini. Dirinya tahu sebagian besar senior yang merupakan teman dekat dari dunia spiritual, namun dirinya benar-benar tidak memiliki ingatan dan merasa sangat asing dengan sosok tersebut. Feng Chan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan bertanya apakah sosok tersebut sendirian. Ling Fei mengangguk dan mata semua orang pada akhirnya segera kembali terfokus pada pertempuran di udara. Xiao Yan pada saat ini dalam sekejap mata benar-benar menghancurkan sekitar 500 sosok prajurit Taiksu. Sosok-sosok yang tersisa pada saat ini tanpa ketakutan dan memutuskan untuk berhenti menyerang. Namun sesaat kemudian mereka kembali menyerang seolah-olah mereka pada saat ini telah mendapatkan sebuah dukungan. Xiao Yan juga merasa ada sesuatu yang aneh dan Xiao Yan segera menyadari bahwa ternyata bala bantuan dari Taiksu telah tiba. Xiao Yan pun bergumam karena bantuan mereka telah sampai, sepertinya Xiao Yan harus menyelesaikan semua ini dengan cepat. Serangan Xiao Yan kembali meningkat semakin tajam dan tinju Xiao Yan seketika menghancurkan banyak sosok Taiksu. 500 lagi sosok Taiksu pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiao Yan. Situasi pengepungan seketika menjadi sedikit kendur dan Xiao Yan segera menghampiri Ling Fei dan Feng Chan sambil Xiao Yan mengumpulkan Void Armor. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak kepada keduanya. Xiao Yan berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi karena bala bantuan Taiksu akan segera sampai. Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini mengangguk dan sosoknya pada saat ini tidak lagi berani bertanya kepada Xiao Yan. Mereka pada saat ini memutuskan untuk pergi, sementara itu Xiao Yan segera mengeluarkan cincin penyimpanan. Xiao Yan segera menyerahkannya lagi kepada Ling Fei dan berkata bahwa ada pil penyembuhan dan pil energi dewa di dalam cincin penyimpanan. Mereka bisa menggunakan hal ini untuk memulihkan kekuatan mereka masing-masing. Ling Fei mengambil cincin tersebut dan sosoknya merasa sangat tidak nyaman. Ling Fei kembali bertanya mengapa senior ingin membantu mereka. Xiao Yan segera berkata sambil tersenyum bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah mereka masih ingat kontes 10.000 alam. Mata indah Feng Chan yang selalu tertuju pada Xiao Yan pada saat ini menunjukkan keterkejutan. Feng Chan pada akhirnya tanpa sadar bertanya mungkinkah dirinya adalah anggota dari tim Fearless. Xiao Yan pada saat ini dengan masih tersenyum segera berkata bahwa ingatan Feng Chan memang sangat bagus. Sebaiknya mereka pada saat ini jangan menunda lebih lama. Mereka harus bergegas pergi dengan bahtera dan apapun yang terjadi mereka jangan berhenti dan mereka harus segera meninggalkan kehampaan Laut Barat. Bersama dengan hal tersebut dirinya akan tinggal di sini dan menunda orang-orang ini untuk mereka. Menanggapi hal tersebut Feng Chan pun segera berteriak tetapi jika Xiao Yan tetap di sini, Xiao Yan segera memotong perkataan Feng Chan ketika memerintah mereka untuk segera pergi. Xiao Yan memiliki rencananya sendiri dan sebaiknya mereka melindungi diri mereka masing-masing. Mereka akan bertemu lagi di masa depan jika mereka memiliki kesempatan. Feng Chan pada akhirnya tidak bisa menolak dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Feng Chan berteriak bahwa dirinya ingin berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan. Begitu selesai berbicara pada akhirnya sosok Feng Chan dan Ling Fei dan yang lainnya segera bergegas menuju bahtera dan meninggalkan Xiao Yan. Feng Chan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan dan bergumam bahwa dirinya akan mengingat orang ini. Jika ada kesempatan di masa depan maka dirinya harus membalas anugerah penyelamatan hidup dan nyawa terhadap orang ini di